dahulu ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Di sini ada yang tidak masuk, atau semua? Semua ya. Alhamdulillah. Gimana? Semangat semuanya? Tidak. Oke, kalau nggak semangat, mari kita SBU dulu ya, biar semangat. Tepuk semangat ya, Pak. Tepuk semangat. Ini, tepuk semangat. 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 Ya. Kedua, tepuk semangat. Semangat. Melihat seseorang yang merokok di sekolah atau di rumah? Siapa biasanya? Bapak, ayah, kakak, laki-laki ya. Kira-kiranya mereka tahu nggak ya kalau merokok itu membahayakan bagi tubuh? Tahu kan ya? Oke, sekarang hari ini kita akan bahas zat aktif yang mana rokok itu juga termasuk bagian dari zat. Nah, coba kalian lihat yang di samping. Ada gambar apa? Orang rokok. Ini masih anak-anak atau udah bapak-bapak? Anak SMP ya? Kira-kira kenapa kok dia merokok? Kecanduan. Selain kecanduan? Ya, teman-teman gaya hidup ya. Biasanya kayak temanku merokok, aku juga ikut merokok gitu. Jadi ini adalah salah satu efek dari zat aktif. Efek negatif dari zat aktif yang mana masih pelajar tapi sudah merokok. Jadi zat aditif atau psikotropika dalam kehidupan sehari-hari dibagi dua, yaitu yang pertama di narkotika dan yang kedua ada naksa. Narkotika itu narkoba dan psikotropika, dan naksa adalah narkotika, psikotropika dan zat aktif lainnya. Yang mana adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman yang ketika masuk dalam tubuh kita akan membuat ketergantungan. Nah, yang tadi ya, yang pengertian dari zat aditif sendiri tadi, yang mana ada obat-obatan ataupun zat yang masuk dalam tubuh kita, maka akan membuat ketergantungan atau disebut dengan adiksi. Jenis-jenis zat aktif. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang apabila masuk ke dalam tubuh kita dapat menurunkan kesadaran, habis itu menghilangkan dan mengurangi rasa nyeri sehingga kita dapat ketergantungan pada zat tersebut. Dan narkotika sendiri dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu narkotika yang dia itu ketika kita mengonsumsi maka akan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, contohnya kayak heroin, kokain, kokain, dan ganja. Sedangkan golongan kedua yaitu narkotika apabila kita mengonsumsi juga akan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Tetapi ini adalah narkotika jenis ini menjadi pilihan terakhir dalam obat medis, contohnya kayak morfin, betadine, dan metadon. Selanjutnya yaitu golongan 3, narkotika ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan serta banyak digunakan sebagai pengobatan, contohnya kayak tadi asetil dihidrodeina. Ini itu kedua, psikotropika, yaitu obat yang berkhasiat psikoaktif yang dapat mempengaruhi mental dan perilaku. Psikotropika sendiri dibagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan sebagai barang dan juga dinyatakan sebagai barang terlarang. Contohnya kayak ekstasi. Misalnya kayak di berita-berita kan ada ya
digunakan sebagai obat juga. Dan yang keempat, ini potensinya ringan untuk menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan obat, tetapi harus dengan resep dokter. Biasanya kalau kita sering menjumpai obat tidur, bis itu obat penenang ya, biasanya ada orang yang butuh. Selanjutnya alkohol. Alkohol ini sering digunakan, alkohol yang sering digunakan adalah jenis metanol atau C2H5OH. Zat ini diperoleh dari fermentasi alami antara glukosa dan ragi. Sedangkan untuk ketika dikonsumsi akan menyebabkan harapan naik sehingga mabuk dan menurunkan kesadaran. Selain jenis ini yaitu alkohol jenis metanol yang sangat beracun apabila terminum dan dapat memutuskan syaraf mata sampai membuat kematian. Kedua, ada nikotin. Biasanya kalian menjumpai nikotin di mana? Nikotin itu dapat dijumpai di rokok dan dapat digunakan terdapat dalam daun tembakau dan terdapat di rokok busana. Ya, pokoknya dalam rokok. Di rokok secara kimia itu terdapat dua jenis komponen, yaitu yang pertama komponen gas. Komponen gas ini terdiri dari beberapa jenis gas yang terdapat dalam asam rokok. Antaranya kayak karbon dioksida, habis itu nitrogen oksida, hidrogen cyanida, dan lain-lain. Sehingga gas yang dihembuskan oleh rokok itu ada dua. Yang pertama asap utama atau mainstream smoke, yaitu ketika orang rokok mengeluarkan gas rokok nanti akan dihirup sendiri. Yang kedua adalah side stream smoke, yaitu asap yang dikeluarkan oleh rokok dan dihisap oleh rokok pasif. Kayak misalnya kita duduk di sampingnya bapak kita yang merokok. Nah, kalau kita juga menghembuskan menyerap asap rokoknya, kita juga akan kembasnya nih. Jadi yang kedua adalah komponen partikel. Ada dua komponen ada dua komponen sanitasi, yang adalah karbon dioksida, nikotin, tar, zat kirikan, dan karsinogen. Ini kan paling banyak di rokok itu kan tar ya, tar kan sebagai bahan bakar pesawat ya. Ini ya bahaya rokok. Selanjutnya itu kafein. Biasanya kalian menemukan kafein di mana? Di kopi. Selain kopi? Teh. Biasanya ada nggak di sini yang nggak minum kopi, habis itu kayak pusing, kayak lemes dan sebagainya ada? Syirah, Bu. Syirah? Ya, syirah. Jangan banyak-banyak ya. Tergantung kamu itu sudah. Kok kafein itu adalah zat alami yang terdapat dalam kopi, ada juga dalam teh namanya teh. Sebenarnya nggak apa-apa minum kopi, sebenarnya nggak apa-apa, tapi ada batas amannya gitu loh, nggak boleh kayak sehari 5 kopi, nggak boleh. Karena dalam kafein tersebut ada zat yang bernama stimulan. Stimulan ini dapat membuat tubuh kita menjadi segar dan lebih tidak mudah ngantuk. Jadinya ada orang biasanya banyak manusia yang begadang itu kan juga ada kopi kalau diminum karena nggak bikin mengantuk. Selain ini juga kafein menyebabkan sulit tidur. Biasanya efeknya sulit tidur, jantung berdebar lebih cepat, habis itu gangguan lambung, ya enggak? Alhamdulillah perasaan cemas atau gelisah. Artinya dampak penggunaan zat aktif yang pertama ya kayak penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein. Kan selain menghilangkan sendiri, efek jangka panjangnya juga kan itu. Kalau kita perempuan itu juga mengganggu siklus menstruasi kita. Habis itu kalau kita menggunakan jarum suntik, biasanya kan ada yang menggunakan jarum suntik. Kalau jarum suntiknya itu nggak steril, maka nanti mengakibatkan penularan penyakit menular. Contohnya kayak AIDS atau HIV. Efek jangka pendek penggunaan ganja, ya kayak banyak bicara, terbahak-bahak, halusinasi. Efek jangka pendek kokai, habis banyak bicara pasti ya rasa ulah hilang, kebutuhan
halusinasi. Ini adalah kerusakan sistem syaraf. Ketika menggunakan ekstasi dan sabu dalam jangka pendek menyebabkan terjaga tidak tidur. Jadi alkohol juga salah satu gejala penggunaan narkoba, malas ya, sedikit sendiri ya. Dari sini ini upaya pencegahan diri. Yang pertama, yang pasti mengenal dan menilai diri sendiri dan memperkuat iman dan takwa. Ada yang menanyakan dari yang biasa yang dilakukan, anak-anak? Oke, kalau nggak ada, ibu mau kalian mengerjakan lembar kerja yang ibu berikan. Jadi nanti dibagi jadi 5 kelompok ya. Ya. Mbak Sera sama Mbak Bila ya? Ini ya. Bila sama coba. Sini dulu Mbak Bila sama Siti Andi. Tidak. Aduh, saya bingung. Jadi di awal itu disampaikan dulu tujuan pembelajarannya apa. Terus ketika
persepsi itu gabungkan atau lingkan lingkan dengan materi sebelumnya. Oh, sebelumnya kita sudah belajar tentang ini nih gitu. Ya. Kemudian tadi kamu itu ngomongnya terlalu cepat kayaknya ya. Saking cepatnya jadi belibet akhirnya. Ya, jadi intonasi, itu bukan intonasi, apa namanya ya kalau nada kayaknya ya, apalah itu bisa ditata lagi ya, bisa agak diperlambat. Sama tadi materinya tuh masih banyak kamu baca. Jadi kalau kamu sudah bilang kafein itu membuat kita tidak susah tidur, ya sudah, info itu aja. Meskipun ada info lain di slide yang menunjukkan bahwa ini begini, ya wes, tidak usah disampaikan, itu tidak apa-apa. Kan mereka juga sudah membaca. Jadi yang disampaikan guru itu adalah poin penting dan sedikit tentang penjelasannya gitu. Terus tadi pembentukan kelompoknya kayaknya ya. Pembentukan kelompoknya masih begitu ya, masih kurang kreatif kalau kata saya nih. Belum lagi ketika penguatan. Tadi kamu itu kurang bisa membuat kelasmu berdiskusi. Menurut saya ya, kamu kurang bisa membuat kelasmu berdiskusi. Jadi belum bisa menggiring kelasmu untuk berdiskusi. Kemudian di akhir itu penguatannya masih kurang jelas apa yang mau kamu kuatkan. Sambil refleksinya tidak ada, nah. Jadi kamu tidak merefleksi apa yang mereka terima di hari ini. Itu ya. Mungkin nanti medianya juga bisa lebih variatif lagi nanti di praktek selanjutnya. Oke, terima kasih.